Ini Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sarileru Nikevaru. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kampus di India, kita akan diperlihatkan dengan seorang emak-emak yang berprofesi sebagai seorang dosen di kampus tersebut. Hari itu ia terlihat buru-buru untuk masuk ke kelasnya dan emak-emak itu bernama Bu Barti. Bu Barti ini dikenal dengan dosen yang sangat baik, juga berdedikasi tinggi dan berkomitmen dan loyalitas yang sangat tinggi. Saat kegiatan mengajar berlangsung, salah satu muridnya ngadu kepada Bu Barti karena seorang pria cabul yang duduk di belakang terus menggodanya. Hal itu sangat mengganggu siswi tersebut. Dan ternyata si mahasiswa cabul itu sedang dalam kondisi oleng alias mabuk. Dan saat itu juga Bu Barti pun langsung menampar mahasiswa tersebut. Karena hal itu juga membuat orang tua mahasiswa ini dipanggil ke universitas oleh kepala dekan. Justru bapak dari mahasiswa cabul itu malah marah-marah. Saat itu bapak meminta Bu Barti untuk meminta maaf, akan tetapi Bu Barti ini malah menampar anak itu kedua kalinya. Tak sudi meminta maaf kepada anak itu dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberi maaf kepada siapapun yang berbuat salah dan tidak mau mengakui sebuah kesalahan yang telah dilakukannya. Bu Barti adalah seorang yang tegas dan sangat baik hati. Bahkan beliau rela mengadopsi seorang anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Tanya itu, ia juga sering membantu para anak-anak yatim dan selalu memberikan sebuah perhatian lebih kepada para anak-anak yatim piatu, dan ia juga memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak jalanan yang tidak mampu untuk bersekolah. Singkat cerita, hari ini Bu Barti bersiap untuk acara sebuah lamaran seorang anak wanitanya. Ketika itu salah satu adik dari calon besannya ini bertanya tentang anak sulungnya yang seorang tentara. Anak sulung yang seorang tentara, tapi anak itu harus gugur di medan perang. Dan mengapa Bu Barti malah menjadikan anak keduanya menjadi seorang tentara juga? Kemudian Ibu Barti menanyakan kepada pria itu, "Emang anakmu kerja apaan?" "Anakku adalah seorang pengusaha kerupuk di Amerika dan dia merupakan seorang miliarder," ungkap bapak tersebut. Dengan tegas Bu Barti mengatakan, "Aku bangga memiliki anak menjadi seorang tentara, karena anakku melindungi perbatasan dan menjaga rumahmu dari serangan para musuh. Tetapi anakmu hanya bisa senang-senang aja, mengumpulkan uang, dan uang. Pikiranku terlalu pendek. Kamu menilai negara hanya dengan uang, tapi aku menilai negara dari pengorbanan para tentara yang berusaha untuk mempertahankan agar bendera India selalu berkibar." Mendengar hal tersebut membuat orang terdiam. Kena mental gak tuh? Lalu mereka pun mulai melanjutkan sebuah pembicaraannya tentang tanggal pernikahan sang anaknya. Kemudian scene berpindah di sebuah kota, tepatnya di perbatasan India. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang gagah juga tampan bernama Ajay. Saat itu juga ia sedang mendapatkan sebuah misi menjinakkan sebuah bom waktu. Namun kedatangan Ajay saat itu terlambat dan membuat teman-temannya pada kupek karena mereka sangat khawatir dengan situasi saat itu. Namun si Ajay berkata untuk santai aja bro, jangan terlalu tegang. Dan ia malah mengajak temannya untuk menyeruput kopi sejenak. Ajay berkata mungkin kini akan menjadi terakhir kalinya. Setelah kopi habis, Ajay dengan santainya ia mendekati bom tersebut tanpa memakai sebuah peralatan lengkap untuk menjinak bom. Dan dengan santuinya si Ajay pun berhasil menjinakkan bom tersebut. Namun sebelumnya Ajay sudah memberikan perintah kepada semua prajuritnya untuk siap siaga ketika melihat orang yang menurut mereka mencurigakan, dan benar saja ternyata di sana prajurit yang melihat satu orang yang berlari. Mereka mengejarnya dan berhasil menembak teroris tersebut dan menangkapnya. Mereka pun berhasil menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya saat Ajay sedang bermain basket di markas militer, tiba-tiba seorang bapak-bapak memberikan telepon dan mengatakan itu adalah telepon dari seorang ibu Ajay.
Namun si Ajay berkata bahwa itu pasti bukan untuknya, mungkin untuk si Ajay Karbit, seorang tentara baru. Karena di markas mereka ada 2 nama Ajay. Dan memang benar kalau itu adalah telepon untuk si Ajay Karbit, yaitu Bu Barti. Karena ternyata si Ajay Karbit ini adalah anak dari Ibu Barti, bro. Saat ini si Ajay Karbit ini bertugas di perbatasan India bersama anggota yang lain. Saat itu Bu Barti meminta Ajay Karbit untuk pulang dan menghadiri acara pernikahan sang adik tercinta. Cerita kemudian berlanjut di mana hari itu Kapten Ajay dan para prajurit lain termasuk Ajay Karbit memiliki sebuah misi untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh kelompok teroris. Dan di saat sedang menjalankan misi berbahaya ini, Ajay Karbit tak sengaja menginjak ranjau yang dibuat teroris untuk membuatnya terpental jauh. Sementara itu Kapten Ajay dan timnya terus berusaha untuk menyelesaikan misi ini. Hingga pada akhirnya kelompok teroris ini pun berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Dan karena kejadian itu kondisi Ajay Karbit pun sangat kritis dan harus mendapatkan sebuah perawatan yang intensif. Lalu Kapten Ajay pun dipanggil oleh komandannya dan ia mengatakan bahwa Ajay harus mewakili Ajay Karbit untuk pulang ke rumahnya dan menghadiri acara pernikahan adik wanitanya. Karena saat ini kondisi Ajay Karbit sedang kritis, Ajay pun pergi ke Mumbai ditemani oleh rekannya yang bernama Siva. Mereka pergi ke Mumbai dengan kereta cepat. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang menteri yang bernama Yedula Nagendra. Kita dipanggil saja Yedula. Ia merupakan seorang menteri korup yang sangat jahat dan kejam kepada siapa saja yang menentang kebijakannya, dan saat itu Yedula sedang menerima sebuah protesan dari seseorang. Hal itu membuatnya sangat marah karena ia tak suka jika ada orang yang berani menentang kebijakannya. Dan saat itu juga Yedula memberikan sebuah pelajaran kepadanya sehingga membuat dia takut dan tak jadi memprotes tentang dirinya. Sementara itu Kapten Ajay yang tengah dalam perjalanan, ia bertemu dengan keluarga yang sangat kocak yang memiliki anak gadis yang bernama Samsukurti. Saat itu Samsukurti yang melihat Ajay membuatnya langsung jatuh cinta dengan ketampanannya. Sehingga ia pun kemudian berusaha menggoda si Ajay dan mencari perhatian Ajay, namun saat itu Ajay tidak terlalu memperhatikannya. Bukannya suka tapi malah ilfil dibuatnya. Cewek kok gini amat ya? Samsukurti pun meminta bantuan Siva untuk membuat cara supaya Ajay suka kepadanya, namun semua rencananya gagal dan secara kebetulan saat itu ada beberapa bandit yang ingin merampok kereta tersebut. Namun Samsukurti malah meminta bantuan mereka agar membuatnya berpura-pura disandra dan membuat Ajay menyelamatkan nyawanya dan membuat Ajay suka dengan si Samsukurti. Namun sialnya para perampok-perampok ini malah habis dihajar oleh Ajay hingga mereka babak belur. Ajay yang sudah tak tahan lagi dengan si Samsukurti, ia pun kemudian memutuskan untuk turun di sebuah stasiun walaupun sebenarnya tujuannya itu masih sangat jauh. Tapi hal itu ia lakukan agar ia bisa menjauh dari Samsukurti. Saat itu Ajay berniat melanjutkan perjalanannya dengan naik bis. Namun tanpa sepengetahuan Ajay, Samsukurti ini ternyata mengikuti si Ajay. Samsukurti sudah sangat tergila-gila dengan si Ajay. Namun saat itu Samsukurti kehilangan jejak Ajay sehingga membuatnya tidak bisa mengikutinya lagi. Singkat cerita, Ajay dan Siva akhirnya sampai di rumah Ibu Barti, yaitu ibunya si Ajay Karbit. Sesampainya Ajay di rumah Ibu Karbit, ia sangat terkejut karena saat itu rumahnya sangat-sangat acak-acakan tak karuan, seperti sudah terkena sebuah bencana alam. Bahkan rumahnya pun tergembok dan tak ada orang sama sekali. Itu membuat Ajay bingung apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Ibu Barti. Ajay yang bingung kemudian bertanya kepada tetangganya, namun tetangganya bilang tidak tahu dan langsung pergi begitu saja. Ajay yang merasa bahwa ada yang tidak beres, ia pun kemudian memutuskan untuk mencari tahu kemana perginya Ibu Barti. Saat itu Ajay pergi ke kampusnya Ibu Barti, akan tetapi Ajay tak menemukan keberadaannya di sana, bahkan tak ada satu orang pun yang tahu dengan Ibu Barti. Lalu kita akan diperlihatkan Ibu Barti yang saat ini sedang mencari makanan untuk anak-anaknya. Saat ini kita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Barti. Saat sedang bersembunyi, keberadaan Ibu Barti itu diketahui oleh anak buahnya Yedula. Ibu Barti yang mengetahui hal itu pun segera melarikan diri bersama sang anak-anaknya yang mencoba kabur dari kejaran para anak buah Yedula hingga mereka pun memasuki sebuah gudang dan bersembunyi di gudang tersebut. Saat itu anak buah menteri pun menggeledah tempat tersebut untuk mencari keberadaan Bu Barti dan berusaha membunuhnya. Kemudian ia menusukkan sebuah besi dan secara kebetulan mengenai tangan Ibu Barti di balik sebuah karung.
Secara kebetulan ia melihat sebuah burung merpati dan dengan kecerdasannya ia menempelkan darah itu kepada seekor burung merpati dan membuatnya seolah-olah bahwa burung itu yang terkena besi miliknya. Pada akhirnya Barty dan semua anak buahnya pun berhasil selamat dari kejaran anak buah Yedula. Kemudian mereka pun pergi menghadap menteri dan mereka bertemu dengan adik Yedula. Mereka mengatakan bahwa mereka belum bisa menemukan Profesor Barty. Dan di saat itu adik menteri ini kemudian memperlihatkan sebuah video motivasi agar membuat semangat kejantanan mereka semakin greget. Dan setelah mendapatkan semangat baru, para anak buah Yedula pun kemudian memutuskan untuk pergi kembali mencari keberadaan Profesor Barty lagi. Sementara itu Ajay dan Shiva masih mencari keberadaan Bu Barty. Mereka mendatangi terminal bus dan masuk untuk melihat rekaman CCTV. Untuk mencari tahu keberadaan Ibu Barty, akan tetapi Ajay tidak dapat menemukan jejak Ibu Barty. Ajay sudah mencari ke semua tempat untuk menemukan Ibu Barty, akan tetapi ia tetap tidak bisa menemukan Profesor Barty. Akan tetapi Ajay yakin bahwa Bu Barty pasti masih ada di kota ini dan tidak akan jauh. Kemudian Ajay dan Shiva pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Sesampainya di kantor polisi, Ajay kemudian melaporkan kejadian ini ke komisaris polisi, namun si komisaris polisi ini tidak menanggapi Ajay, bahkan ia menghina dan tak memperdulikannya. Si komisaris itu memerintahkan Ajay untuk membuat laporan dulu aja. Saat itu Ajay diberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang sama juga melaporkan hal yang sama seperti Ajay laporkan. Kemudian Ajay bertanya di mana orang itu, namun di saat itu orang tersebut malah langsung membawa motornya. Kemudian Ajay berusaha mengejarnya, namun karena terlalu ngebut, Ajay pun tidak dapat mengejar laki-laki tersebut. Kemudian Ajay pun istirahat sejenak membeli secangkir teh. Saat itu Shiva menanyakan tentang Profesor Barty pada Ajay. Namun seorang bocil yang ada di dekatnya langsung menyelotok berkata bahwa dia juga sudah 1 minggu ini tidak melihat Bu Barty. Di lain sisi terlihat Profesor Barty yang berusaha untuk kabur dari kota tersebut. Saat itu ia ingin menyetop sebuah taksi untuk mereka pergi ke Hyderabad. Bu Barty kemudian meninggalkan anak-anaknya sebentar di bawah tangga. Sialnya keberadaan mereka terlihat oleh para anak buah Yedula. Anak buah menteri itu pun langsung mengejar mereka. Ketika Profesor kembali, ia panik ketika anak-anaknya sudah tak lagi di tempat tersebut. Ternyata anak-anaknya sedang dikejar oleh anak buah Yedula dan ingin dibunuh. Di saat yang bersamaan, bocil penjual teh itu berteriak karena ia melihat Profesor Barty. Ia pun kemudian melaporkan hal itu ke Jai. Ajay yang mengetahui hal itu langsung lari menghampiri Profesor Barty. Para anak buah Yedula berhasil mengepung anak Bu Barty di alun-alun kota. Di sana mereka mencoba menghabisi mereka. Saat itu Profesor Barty datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Anak buah menteri kemudian melempar sebuah besi dan mengenai kepala Profesor Barty. Lalu mereka meminta kapak dan berusaha melemparnya ke arah Profesor Barty. Namun saat itu Ajay datang dengan tepat waktu kemudian menangkap kapak tersebut. Hal itu membuat semua orang terkejut. Ajay kemudian membawa Profesor ke pinggir jalan dan memberinya sebuah minum agar sedikit lebih tenang. Ajay kemudian berkata bahwa ia adalah utusan dari militer untuk mewakili anak tercintanya. Karena anaknya si Ajay Karwit sedang menjalankan misi lain. Ajay juga mengatakan bahwa kehadirannya ini untuk membantu mengurus semua persiapan pernikahan adiknya Ajay Karwit. Setelah itu Ajay pun langsung menghajar semua anak buah menteri termasuk adik menteri itu. Hingga membuat mereka semua babak belur. Setelah mereka semua keok, Ajay berkata bahwa saya bisa membunuhmu karena orang seperti kamu pantas untuk dibunuh. Saya bertugas di perbatasan untuk melindungi nyawamu, namun kamu di sini malah ingin membunuh seorang wanita yang tak berdaya. Ajay pun kemudian meninggalkannya sambil menendang api yang kemudian mengenai banner menteri dan membakar gambar menteri. Anak buah menteri yang mengalami kekalahan pun pulang ke rumah si menteri. Saat itu ia mengatakan bahwa dirinya telah dipermalukan oleh seorang pria yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu menghajar kami semua di tengah-tengah kota. Dia juga telah mempermalukan kami di hadapan banyak orang. Sementara itu Ajay bersama Shiva dan Profesor Barty serta anak-anaknya memutuskan untuk pulang ke kediaman Profesor. Sesampainya mereka di rumah, Bu Barty pun bercerita kepada Ajay kenapa ia bisa jadi incaran para anak buah menteri. Bu Barty mengatakan bahwa baru kali ini ia mendukung kesalahan. Saat itu ketika dirinya sedang mengejar, ia didatangi oleh tetangganya lalu memberikan laporan bahwa Raffi yang sudah ia anggap saudara sendiri dilaporkan telah meninggoy karena bunuh diri. Kemudian Profesor Barty pergi untuk melayat juga melihat kondisi mayat si Raffi.
Namun pada saat itu Bubarti melihat sebuah kejanggalan dan berpikir bahwa ada yang tidak beres. Dan setelah ia melihat luka sayatan di tangan Raffi, kemudian Bubarti pun mendatangi dokter. Lalu ia mengatakan bagaimana mungkin Raffi yang kidal tangannya bisa mengiris tangan kirinya sendiri sepanjang 4 inci. Namun si dokter itu hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Ia kemudian menyarankan agar Bubarti melaporkan kejadian ini ke tempat kantor polisi. Bubarti kemudian pergi ke kantor polisi, namun saat Bubarti melaporkan kejadian ini, ia malah mendapati sebuah saran untuk tidak melanjutkan kasus ini. Hal itu tentu saja membuat Ibu Barti curiga dan pasti ada yang tidak beres. Bubarti kemudian pergi untuk menemui Kepala Menteri untuk melaporkan kejadian ini sekaligus melapor polisi yang tak mau membantunya menyelesaikan kasus ini. Saat Bubarti menemui Menteri, ia dibuat terkejut ketika si Menteri malah meminta Bubarti untuk mencabut semua laporan yang telah dibuat dan meminta maaf. Jika dia tidak menuruti permintaannya, maka dirinya tidak segan-segan untuk menghancurkan hidup Bubarti. Namun Bubarti tak menyerah begitu saja, ia akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Bubarti bersikeras untuk tidak mencabut laporan dan di saat itu Menteri yang tahu jika Bubarti tetap melanjutkan kasus ini, ia kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan Bubarti. Karena hal itu Bubarti pun difitnah karena Bubarti telah membocorkan soal ujian. Dan karena hal itu Bubarti pun dipecat. Tak berhenti di sana, mereka pun melecehkan anak perempuan Bubarti di depan umum. Lalu mereka membuat sebuah jebakan kepada keluarga Barti. Bubarti difitnah dan dituduh telah menggunakan narkoba yang membuat mereka semua harus diperiksa oleh kepolisian. Saat itu Menteri Korup benar-benar telah menjatuhkan harga diri keluarga Bubarti, bahkan mereka memaksa besan Bubarti untuk membatalkan pernikahan anaknya. Karena keluarga Bubarti bukanlah keluarga yang baik, dan karena hal itu Bubarti pun terpaksa untuk mencabut laporannya dan meminta maaf kepada si menteri ini. Namun pada saat di sana Bubarti malah direndahkan dan dihina oleh si menteri. Dan ia malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kami semua. Namun pada saat itu saya dapat kabur dan pergi bersama anak-anak saya, ungkap Bubarti. Mendengar hal tersebut membuat Ajay merasa kasihan dengan Bubarti, kemudian Ajay pun mencoba menghibur Bubarti. Dan dia berjanji bahwa ia akan melindungi Bubarti dan juga anak-anaknya serta membantunya untuk memecahkan kasus ini. Semenjak hal itu pun memutuskan untuk menjaga rumah Bubarti setiap saat, setiap malam untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Keesokan harinya Ajay menyiapkan sebuah traktor untuk pergi dan mereka mulai kembali misinya untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya Raffi. Saat itu mereka pergi ke kantor polisi terlebih dahulu. Sampai di sana Bubarti pun kemudian melaporkan hal ini kepada komisaris polisi dan Bubarti meminta polisi membuka kasus yang melibatkan menteri. Namun polisi tidak mau dan ngeyel. Hal itu membuat Ajay marah dan langsung menghajar komisaris polisi tersebut. Kemudian mereka semua menuju ke kediaman seorang pengacara bernama Rudra Nagaru untuk membahas kasus-kasus itu lagi. Namun pengacara itu menolak untuk membantu mereka. Ajay yang emosi langsung menghajar pengacara tersebut. Ajay memaksa pengacara itu untuk bicara, mengungkap sebuah kebenaran. Mereka semua kemudian OTW ke rumah menteri dan saat di perjalanan menuju rumah menteri, mereka dicegat oleh rektor kampus Bubarti dan mengatakan bahwa profesor berarti sudah bisa mengajar kembali di kampus. Ia juga meminta maaf karena telah salah paham kepada Bubarti. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah menteri. Setelah sampai mereka pun semua masuk ke rumah si menteri, sementara itu rektor menunggu di mobil. Sampainya mereka di dalam rumah, mereka tidak menemui keberadaan menteri, namun di situ mereka bertemu dengan ayah menteri. Mereka kemudian meminta ayah menteri ini untuk menelpon menteri, namun dengan sombongnya ayah ini malah menghinanya dan tidak mau menuruti perintah Ajay. Hal itu membuat Ajay kesal, ia pun kemudian memukul vas bunga yang terbuat dari besi hingga gepeng. Hal itu membuat ayahnya si menteri itu kemudian kena mental. Seketika nyalinya langsung ciut, ia kemudian menelpon anaknya itu untuk segera pulang. Semendapat telepon dari ayahnya, menteri pulang bersama ratusan anak buahnya. Kemudian menteri pun duduk untuk membahas kasus ini, namun dengan nada sombongnya ia seperti ini malah menghina dan merendahkan Bubarti. Hal itu membuat Ajay emosi, tetapi ia mencoba menahan emosinya. Kemudian si menteri ini malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi si Ajay, namun dengan mudah Ajay ini mampu menghabisi mereka satu persatu, hingga membuat mereka semua babak belur. Setelah menghabisi mereka semua, Ajay kemudian pergi meninggalkan rumah menteri. Kemudian mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah calon besan, berarti besok. Di sana Ajay meyakinkan calon besar Bubarti dan menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya. Hingga
Pada akhirnya Ajay pun berhasil membujuk besan Bubarti dan melanjutkan sebuah pernikahan anak mereka. Setelah itu mereka semua memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian mereka pun mempersiapkan semua persiapan untuk acara pernikahan anak wanitanya Bubarti. Singkat cerita, malam itu si menteri berniat untuk balas dendam kepada Ajay. Dan ia membawa lebih banyak pasukan untuk bisa menghabisi Ajay. Melihat hal tersebut membuat Ajay tak takut sedikit pun. Ajay malah berkata bahwa di kampung sebelah ada jadwal manggung artis yang behenol. Mendengar hal tersebut membuat mereka semua langsung OTW untuk menonton dan meninggalkan menteri seorang diri. Ajay tak menghajar si menteri, malah memberinya sebuah nasihat kepada si menteri. Keesokan harinya si Ajay memerintahkan Siva mencari seorang detektif untuk membantu mereka mencari siapa dalang dari semua ini. Namun si Siva ini malah membawa Samsupurti. Sementara itu, Samsupurti dan melihat Ajay, hal tersebut membuat Ajay kaget dan membuatnya teringat kejadian di kereta waktu itu. Dan ternyata, Samsupurti adalah seorang detektif. Singkat cerita, mereka menyelidiki kematian Raffi dan mereka berhasil menemukan beberapa fakta bahwa Raffi ini memang sengaja dibunuh dan para pembunuh itu menargetkan 3 orang. Yang pertama yaitu Raffi, kedua teman wanita Raffi, dan yang terakhir adalah teman laki-laki Raffi yang saat ini masih disandra. Ajay yang berhasil melacak keberadaan teman Raffi yang disandra, ia pun segera pergi mendatangi teman Raffi yang disandra ke dalam hutan, di mana hutan itu dijaga oleh para pembunuh bayaran yang sangat jago gelut. Ajay kemudian menelpon Bubarti yang saat ini sedang berada di rumah menteri. Ia bertaruh dengan menteri dan memastikan siapa akan keluar dari hutan itu dengan selamat dan tak butuh waktu. Ternyata Ajay dapat dengan mudah mengalahkan semua orang pembunuh bayaran itu, dan menteri mendengar hal itu seketika membuat menteri terdiam. Kemudian rudal tersebut memberitahu semua kejahatan menteri, salah satunya yaitu penipuan oleh para menteri. Keesokan harinya Ajay datang ke kantor menteri, dan di sana Ajay kemudian memberikan semua bukti kebohongan dan semua kejahatan menteri. Hal itu membuat semua menteri terdiam. Kemudian Ajay melaksanakan sebuah bom di meja dan ternyata bom itu hanyalah bom asap yang berbentuk bendera India. Ajay berkata bahwa mereka harus benar-benar menghormati dan menghargai negara dan tak membuat negara-negara ini menjadi sulit. Lalu Ajay pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, pernikahan anak Bubarti dengan kekasihnya berjalan dengan lancar dan meriah. Namun kabar duka kemudian meliputi hati Ajay ketika ia mendapat kabar dari komandannya bahwa Ajay Karbit, yaitu anak dari Bubarti, telah berpulang ke rahmatullah alias menenggoy. Malam harinya Ajay pun berusaha mendekati Bubarti dan Ajay berusaha memberitahu berita duka tentang anaknya secara perlahan. Ajay berkata bahwa anaknya itu berarti yaitu Ajay Karbit telah meninggal. Mendengar hal tersebut, ia kemudian tak bersedih sama sekali. Bahkan ia berkata, memang sesungguhnya saya sengaja mengirim anak-anak saya untuk bertugas perbatasan. Dan aku tidak akan merendahkan pengorbanannya dengan air mata, ungkap Bubarti. Keesokan harinya, mereka semua melakukan upacara penghormatan terakhir. Kemudian mayat Ajay Karbit pun dimakamkan bersama dengan para tentara nasional India. Begitu bangganya seorang ibu Bubarti, walau ia mendapati anaknya pulang tanpa nyawa, namun ia tetap luar biasa. Sementara itu, si menteri terus terbayang-bayang tentang nasihat yang Ajay berikan. Tak hanya itu, Ajay juga memiliki semua bukti kejahatan yang ia lakukan. Tapi si menteri tak takut jika ia harus masuk penjara, karena kalau masuk penjara bisa keluar lagi. Ia terus terbayang dengan perkataan Ajay bahwa ia tak memberi semua laporan itu kepada para polisi. Hal itu tentu sangat membuat menteri itu sangat bingung kenapa Ajay malah melakukan hal itu. Kemudian menteri pun menyusul Ajay yang akan kembali ke markas di stasiun kereta. Dan ternyata di sana sudah ada Samsupurti. Saat itu Samsupurti pun kemudian memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Ajay. Ajay yang memang sudah mulai jatuh cinta kepada Samsupurti, Ajay pun langsung menerimanya. Sementara itu, sementri ini memutuskan untuk ikut bersama Ajay ke Kashmir untuk ia mendapatkan latihan militer. Hal itu ia lakukan untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Dan tak lagi korupsi karena akhirnya ia sadar bahwa semua yang ia lakukan itu salah. Singkat cerita, 3 bulan berlalu, menteri telah sudah menyelesaikan pelatihan militernya. Ia tetap melanjutkan sebagai menteri. Sekarang ia telah berubah dan berjanji bahwa ia tak akan lagi korupsi. Bahkan menteri pun mengembalikan uangnya kepada orang-orang. Dan film pun selesai. Pemimpin yang efektif bukanlah soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut.
atributnya, dan pemimpin yang amanah tahu bahwa kekuasaan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai sebuah perubahan yang positif. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.